subscribe, like, and comment. TV Memo untuk Anda. Sahabat Memo TV, ketemu lagi bersama Gungi di TV Memo. Yuk ngopi bersama TV Memo. Bersama TV Memo ngopi. Setelah lengser ke Prabon, Jokowi kemana? Kundur Solo atau tetap berada di IKN yang baru dibangun karena putranya sebagai wakil presiden atau apa? Nah, di sini ada satu perdebatan khusus yang terjadi di antara para politikus, para praktisi hukum, para relawan, para apapun, pokoknya antara perdebatan tersebut terjadi pro kontra. Ada yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi setelah pensiun dari kepala negara, kundur Solo, lengser ke Prabon, kundur Solo, menikmati hidup dengan anak cucu di Solo. Kemudian ada yang menyatakan bahwa masih pantas menjadi bagian eksekutif, bagian pemerintahan, yaitu One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. menarik sekali. Namun banyak juga yang mengancam beberapa orang-orang yang tentu saja pro dengan Jokowi ini. Ancamannya, Jokowi lengser tanggal 20 Oktober mendatang, langsung dimasukkan penjara. Kuwi ancaman tenan orang nih. Sebagai orang kecil seperti saya yang sering nongkrong di warung kopi seperti ini, huru hara dan isu ataupun kabar seperti itu, saya jadi mikir-mikir, ini tenan protesan ini. Namun ada sebagian orang yang positif banget, seperti yang disampaikan Menteri Menkominfo ini ya, yaitu Pak Budiari ini, sekaligus Ketua Projo, yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi masih layak menjadi pemimpin di negeri ini sebagai One Team Press. Sebelum respons Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi menyebut Joko Widodo layak bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Alasannya, Jokowi terlalu muda untuk pensiun, sementara sumbangsihnya masih diperlukan oleh rakyat. Masuk ke sana, Pak. Jangan peluang dong, kalian emangnya. Ya pokoknya ini kan semua jalan politik persatuan untuk kemajuan. Kalau nggak ada peluang berarti Pak Jokowi memang layak untuk bergabung di partai. Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun, ya. Masih muda, umur 63. Jadi masih dibutuhkan nasihat-nasihatnya untuk Bukan nasihat ya, buat bangsa ini, buat rakyat lah. Untuk mengakomodasi Pak Jokowi. Namun para politikus yang dulu ngene, sama Pak Jokowi, terutama di PDI, ada Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto itu menyampaikan bahwa ya sah-sah saja andaikan Pak Jokowi menjadi One Team Press, tapi One Team Press untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan keluarga. Gini ceritanya. Kelayakan Pak Budiari yang harus memberikan penjelasan terkait dengan masalah tersebut. Tapi bagi kami, One Team Press itu diisi oleh orang-orang yang memang punya komitmen besar ya, terhadap masa depan bangsa dan negara, bukan terhadap keluarga. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan itulah gagasan-gagasan tentang bangsa dan negara, gagasan-gagasan kepada Presiden untuk membangun kepemimpinan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.
itu dari yang pro dan kontra, baik di eksekutif maupun di politikus ya. Pak Budiari tadi, yang Menko Info tadi, kemudian Mas Sekjen PD tadi, Kristal tadi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Dengan politikus yang lain? Ada wakil Sekjen Projo ya. Ini tetap ngotot bahwa Pak Jokowi setelah lengser ke Prabowo 20 Oktober nanti bakal pantas dan layak menjadi One Team Press. Kemudian itu juga disanggah oleh seorang pengamat politik, yaitu ini Mas Rangkuti. Seperti ini ceritanya. 20 Oktober itu juga berulang kali sudah disampaikan baik kepada kami maupun kepada publik bahwa ada keinginan beliau untuk pulang ke Solo. Kalau kemudian ada aspirasi, ada harapan, ada keinginan dari banyak pihak, Pak Jokowi tetap memberikan kontribusi atau apapun bentuknya terhadap bangsa dan negara, ya saya pikir itu bagian dari aspirasi ya, karena keinginan-keinginan dari berbagai pihak Pak Jokowi tetap berkiprah pasca 20 Oktober juga variatif ya. Dulu sempat muncul isu Presidential Club, sempat muncul isu DPA, ada juga kami sendiri punya imajinasi sendiri pada saat itu, tapi semuanya tetap kembali kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi saya pikir secara berulang kali menyampaikan bahwa keinginannya setelah purna tugas nanti kembali ke Solo. Tapi sebetulnya secara institusi, secara organisasi, Projo pengennya Pak Jokowi ini jadi bagian dari One Team Press atau tidak? Tadi sudah saya jelaskan, banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat. Projo sendiri sempat berimajinasi Pak Jokowi tetap memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara pasca purna tugas. Nah, mengenai Pak Jokowi nanti jadi apa itu keputusannya dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kemudian menjadi One Team Press, itu juga kan nanti ada ada keputusan-keputusan yang bisa memutuskan beliau ada di One Team Press atau tidak, itu kan presiden berikutnya gitu ya. Oke. Kalau menurut Bung Rey gimana melihat ini? Di satu sisi dari Projo merasa bahwa Jokowi layak jadi anggota One Team Press, tapi terakhir PDI Perjuangan bilang bahwa beliau tidak layak untuk jadi anggota One Team Press. Anda melihatnya kecenderungannya ke arah mana? Beliau sih kalau ada jabatan nggak mesti harus One Team Press, kayaknya akan diambil juga itu sama Pak Jokowi gitu. Dasarnya? Kalau One Team Press itu kan lumayan udah bagus lah. Kalau misalnya ada jabatan ya yang tidak selevel One Team Press, misalnya nih, kayaknya akan diambil juga sama Pak Jokowi gitu. Karena kelihatan keluarga Pak Jokowi ini ngejar kekuasaan ya dimanapun gitu. Dengan kalau penting ya banyak cara yang harus dilakukan di sana gitu. Nah, salah satunya kan misalnya seperti sekarang ya, Projo seperti mendukung Pak Jokowi jadi One Team Press. Nah, nanti kan itu jadi inilah jadi mungkin jadi sebab lah bagi Pak Jokowi untuk mengatakan ternyata masih ada yang menghendaki saya untuk terlibat di dalam kekuasaan gitu ya. Ya ada suara Projo, ada suara Ana dan seterusnya gitu. Jadi kalau kepada keluarga Pak Jokowi ya, jangan ditanyakan apakah beliau merasa cukup atau tidak, kayaknya nggak ada kata cukup itu gitu. Oleh karena itu kalau One Team Press kosong ya ditawarkan mungkin akan diambil. Kalau ada kekuasaan yang lain bukan One Team Press ya ditawarkan juga, mungkin juga akan diambil gitu. Oke. Nah, sahabat TV Memo yang tercinta dimanapun Anda berada, pro kontra itu wajar terjadi. Piye bener piye, ayo dititeni karo ngopi. Enak, karena sebagai wong cilik seperti ini lebih baik niteni tur nek sing bener ya guyu, nek gak ya ora. Karena apa? Rakyat kecil seperti kita itu punya hanya melihat, menyampaikan digatek. Apa digatek bahasanya? Kalau dipercaya atau
dipercaya, ya thank you nih Gayus. Lihatin lah. Inilah ciri khas dari TV Memo, yakni mengulas fakta, analisa, dan logika. Jangan lupa bahagia, masih bersama ngopi bersama TV Memo, NKRI harga mati. Salam. TV Memo untuk Anda.